Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman sehingga kita dapat kumpul dalam sesi ini. Salawat iringan salam kita haturkan ke Nabi besar kita, Nabi junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita syafaatnya yang kita nantikan ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu-Ibu masih sempat hadir pada sesi ini, pada sesi terakhir di modul ke-5 ini. Nah, maka daripada itu kita sama-sama kedepannya untuk memanfaatkan ilmu yang telah kita dapat. Nah, pada sesi ini kita akan belajar tentang lanjut usia atau kita sebut dengan lansia. Nah, untuk pertama kali saya ingin memastikan dulu Ibu-Ibu telah memasang namteknya. Pasang namanya sudah? Sudah, alhamdulillah sudah terpasang semuanya. Maka daripada itu harus dipasang agar saya mengetahui nama-nama Ibu sekalian juga. Ibu-ibu masih ingat nama saya siapa? Saya Ari Pratama, pendamping Desa Sepang. Nah, alhamdulillah masih ingat semuanya ya. Nah, di sini kita akan belajar tentang lansia. Kemarin di modul ini kita telah belajar disabilitas. Apa itu disabilitas? Ibu Linda apa? Ya, yang ada cacatnya, cacat tubuh, cacat mental, cacat apapun itu disebut disabilitas. Terbagi menjadi disabilitas berat dan lain-lain. Nah, di sini kita akan belajar tentang lanjut usia. Apa sih lanjut usia itu? Lanjut usia itu menurut organisasi dunia atau WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, lansia terbagi menjadi 4. Yang pertama, usia pertengahan, yaitu dari umur 45 sampai 59 tahun. Itu disebut lansia, usia pertengahan. Yang kedua, lansia usia, yaitu dimulai dari umur 60 sampai ke 74 tahun. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, lanjut usia tua. Nah, di sini 75 sampai 90 tahun itu disebut lanjut usia tua. Dan yang terakhir, lansia sangat tua, yaitu orang tua yang lebih berusia di atas 90 tahun. Itu disebut lansia sangat tua. Nah, kita sadari dulu itu. Kita harus menghargai lansia. Karena mengapa? Lansia itu kita adalah lansia di masa depan. Kalau kita sudah berpikir seperti itu, maka kita akan berpikir lebih baik. Nah, selanjutnya ada namanya itu lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia di atas 60 tahun. Catatannya, lansia yang mendapat bantuan PKH hanya usia di atas 70 tahun. Oke, dalam pengertiannya, lansia itu memang 60 tahun ke atas. Tetapi di dalam kategori PKH, lansia itu yang baru dapat bantuan adalah kategori 70 tahun ke atas, baru mendapat bantuan. Walaupun dia umur 68, 69, kalau belum 70 tahun ke atas tidak dapat bantuan, ibu-ibu. Lanjut usia potensial. Lanjut usia potensial adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang atau jasa. Jadi ada orang tua yang masih potensial, dia masih bisa bekerja, dia masih bisa melakukan pekerjaan yang berupa jasa atau kegiatan-kegiatan lain yang bermanfaat. Selanjutnya yang terakhir adalah lanjut usia tidak potensial. Ini kebalikan dari potensial tadi, ini tidak potensial, yaitu adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya hanya bergantung pada orang lain, bergantung pada keluarganya, bergantung pada tetangganya dan lain sebagainya. Itu lanjut usia tidak potensial, kebalikan dari potensial. Nah, itulah adalah pengertian dari lansia atau lanjut usia. Setelah kita berlatih tentang lanjut usia, tahu pengertiannya, tahu batas umurnya, tahu lagi lanjut usia itu seperti apa. Nah, kita harus mengetahui lagi yaitu selanjutnya adalah kondisinya atau permasalahannya. Ya, setiap orang pasti mempunyai permasalahan. Apalagi sebagai lansia, pasti dia mempunyai masalah. Nah, untuk itu kita stop dulu, kita ice breaking dulu. Ice breakingnya masih ingat tepuk P2 keduanya? Coba kita ulangi. Siap? Pertemuan peningkatan
kemampuan keluarga. Sekali lagi, pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Oke, masih ingat? Alhamdulillah. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Permasalahan apa sih lansia itu? Dia mempunyai 3 permasalahan untuk lansia. Yang pertama, permasalahan fisik atau biologis. Yang kedua, permasalahannya yaitu psikososial atau hubungan dengan orang lain. Dan yang terakhir, permasalahan spiritual atau rohani. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, yaitu permasalahan fisik, biologi, tubuhnya, jiwanya. Yang pertama yaitu perubahan suhu tubuh pasti. Orang tua itu menyebabkan suhu tubuh, maka dia akan berubah. Kulitnya akan berubah menjadi kering, menjadi keriput. Nah, itu adalah perubahan lansia. Terus yang kedua yaitu gangguan gerakan. Ya, apalagi yang lansia mempunyai penyakit-penyakit rematik, itu akan mengakibatkan gangguan gerakan, radang sendi dan lain sebagainya. Terus selanjutnya lagi gangguan panca indera. Nah, pasti seluruhnya akan mengalami gangguan panca indera, baik dari mata menjadi rabun, hidung yang akan kurang peka, telinga yang akan kurang pendengaran dan lain sebagainya. Terus gangguan saluran kencing. Jadi kencingnya tidak terkontrol ibu-ibu. Jadi kembali seperti bayi lagi. Kalau bayi sering ngompol, orang tua juga seperti itu padahal masih bisa mengompol. Terus yang terakhir lagi ada gigi, mulai goyah atau mulai tanggal. Dan terakhir penyakit-penyakit lainnya, penyakit pikun, darah tinggi, rematik dan lain-lain. Itu adalah kondisi lanjut usia, gangguannya atau permasalahan untuk fisiknya. Yang kedua yaitu permasalahan di psikososial, permasalahan dirinya dan orang lain dan sekitarnya. Yaitu apa sepertinya contohnya? Dia mulai depresi, dia mulai cemas, mulai ketakutan. Karena apa? Perubahan fisiknya yang mulai berkurang, ketepatan pendengarannya, ketepatan penglihatannya berkurang, maka dia akan mencenderung minder. Dia akan cenderung murung diri di rumah sendiri. Nah, maka daripada itu kita sebagai orang tua, kita sebagai anaknya, kita sebagai tetangga, kita sebagai keluarga harus mengajaknya, bercerita dengannya, jangan dibiarkan dia sendirian dan tidak boleh menelantarkannya. Terus agresif. Dia bisanya marah-marah, bisa dia akan menendang pintu, bisa menendang dan marah-marah ke orang lain. Itu disebutkan karena gangguan dirinya dengan orang lain. Dan perubahan sikap perilaku, misalnya cenderung menjadi pendiam, murung, melamun, berorientasi masa-masa lampau. Dia kan sering-sering cerita dengan masa-masa dulu, bagaimana dia lagi muda, bagaimana dia lagi hebat dahulu. Kita dengarkan saja, jangan sampai kita mengacukan dia akan lebih tersinggung dari itu. Terus permasalahan yang ketiga yaitu permasalahan spiritual atau rohani, kejiwaannya. Nah, di sini lebih ke kegiatan ibadahnya. Jadi kalau lansia itu sudah lebih dari 17 tahun atau sudah mulai pikun, dia akan jarang beribadah. Mengapa? Dia lebih tidak sabar, dia lebih tidak kurang bersyukur, dia tidak berpikir bahwa ini adalah pemberian Tuhan. Maka dia akan lebih tidak sabar. Sholat dia tidak sabar, mengaji dia tidak sabar, bersikir dia tidak sabar, dan berpikiran-pikiran negatif, ketakutan-ketakutan yang berlebihan. Terus selanjutnya lagi tidak tabah dalam menerima kondisi penuaannya, karena menua memakai alat bantu biasanya. Jadi ada orang-orang tua yang tidak menerima keadaannya, padahal dia sudah tidak bisa jalan, dia tidak mau pakai tongkat, dia tidak mau pakai kursi roda. Dan selanjutnya kurang mau berbagi. Ya, sama halnya dengan anak kecil lagi. Dia tidak mau berbagi makanan, dia tidak mau berbagi baju dan apapun, karena dia sering marah-marah karena perubahan kondisi jiwanya ya. Dan yang terakhir, selalu menunjukkan super powernya dan menganggap dirinya selalu benar ya. Orang tua yang sudah memasuki usia yang lanjut, dia akan merasa bahwa dirinya itu adalah benar, bahwa merasakan dirinya sudah banyak melakukan pengalaman-pengalamannya. Nah, daripada itu
Kita harus menyadarinya ini bahwa adalah kondisi rohaninya, kondisi spiritualnya. Maka sebagai orang tua, sebagai anak-anak, sebagai keluarga kita harus memaklumnya. Jangan sampai menelantarkannya, jangan sampai mengacuhkannya ya. Pemerintah juga bertanggung jawab kepada lansia, sudah diatur di dalam peraturan bahwa pemerintah sudah mengeluarkan kartu KIS, sudah menyiapkan dinas panti sosial, sudah menyiapkan dinas sosial dan kementerian sosial untuk mengurusi lansia. Dan selanjutnya lagi sebagai masyarakat, baik pemerintah setempat harus berusaha mencakup kebutuhan lansia tersebut. Apabila sudah tidak ada keluarganya lagi, sudah tidak ada anak-anaknya lagi mengurusinya, maka pemerintah setempat harus mengadopsinya, harus mengurusnya, karena tercatat dalam undang-undang. Paham sampai di sini ibu-ibu? Ibu Linda, coba apa yang kita bahas ini masih mengerti? Alhamdulillah sudah mengerti ya. Nah, sesi terakhir ini ada sebuah lagu atau sebuah puisi untuk orang tua. Silakan dengarkan ya. Nah, alhamdulillah sudah selesai. Setelah kita dengarkan, banyak yang menangis ya, banyak yang sedih karena teringat orang tua yang sudah tidak ada dan lain sebagainya. Maka daripada itu, manfaat kesempatan ini dengan baik-baik sepenuhnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada akhir sesi ini. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.